Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Alifah dengan NPM 21030100253 akan menjawab pertanyaan UAS kelas HPPT kelas pagi. Pertanyaannya, jelaskan alur tahapan pelaksanaan pengadaan tanah dan sebutkan dasar hukumnya. Jadi alur tahapan pelaksanaan pengadaan tanah itu ada beberapa. Yang pertama, menyiapkan pelaksanaannya. Jadi dalam menyiapkan pelaksanaannya ini, dia harus membuat rencana kerja dan jadwal kegiatannya. Terus juga menghitung anggaran dan menyusun rencana anggaran biaya atau RAB, dan juga membentuk tim pelaksanaan dan satuan tugas atau disingkat jadi Satgas. Terus mengajukan pencairan dana ke pemerintah untuk mendukung pelaksanaannya. Nah, yang kedua ada inventarisasi dan identifikasi. Nah, dalam pengumpulan data tentang tanah ini, dia harus mengukur luas tanah dan mencatat aset-aset yang ada di atas tanah tersebut. Misalnya seperti bangunan atau tanaman-tanaman yang berada di atas tanah tersebut. Terus juga menyusun dana apa nominatif. Nah, dana nominatif ini dia berisi nama pemilik dan informasi tanahnya. Terus juga menyusun peta bidang tanah untuk keperluan selanjutnya. Nah, tahap selanjutnya ada pengumuman. Jadi setelah inventarisasi dan identifikasi, tahap selanjutnya itu adalah pengumuman. Jadi data yang dikumpulkan nanti itu akan diumumkan di tempat-tempat yang strategis, contohnya seperti kantor kecamatan atau kelurahan itu. Nah, ini kerjanya selama 14 hari. Jadi dalam 14 hari itu dia akan memeriksa data-data tersebut dan nanti akan menyampaikan apakah ada keberatan atau kesalahan dari data tersebut gitu. Terus juga selanjutnya ada verifikasi peta bidang dan daftar nominal. Nanti jika ada keberatan, itu tim-tim yang memeriksanya itu jika benar maka akan datanya itu akan diperbaiki, dan jika salah keberatannya ini akan ditolak dan dibuat berita acara resmi. Terus juga tahap selanjutnya adalah pengadaan penilaian pertanahan. Jadi tim pelaksana ini menunjuk penilai pertanahannya. Biasanya lembaga atau ahli independen untuk ditunjuknya ini dengan tujuan untuk menghitung nilai tanah dan aset-aset yang ada di atas tanah tersebut secara profesional. Terus juga selanjutnya penafsiran ganti kerugian. Nah, penilai pertanahan dia akan melakukan perhitungan terhadap nilai tanah sesuai sama harga pasar dari tanah tersebut, dan juga bangunan, tanaman, atau aset-aset yang berada di atas tanah tersebut. Nanti hasilnya akan jadi dasar untuk menentukan jumlah ganti kerugian yang disebabkan. Selanjutnya juga ada pemberitahuan besarnya ganti kerugian dan musyawarah bentuk ganti kerugian. Nah, hasil penafsiran ganti rugi nanti akan diberitahukan kepada pemilik tanah. Kemudian dilakukan musyawarah untuk menentukan bentuk ganti rugi bagaimana ini yang cocok gitu. Apakah dalam bentuk uang, dalam bentuk tanah pengganti, ataupun dalam bentuk-bentuk lain yang disepakati nantinya. Nah, setelahnya akan dilakukan validasi. Jadi setelah musyawarah ini selesai, hasil kesepakatannya ini akan diperiksa kembali, nanti akan divalidasi, dilakukan untuk memastikan pembayaran ganti rugi ini sudah sesuai sama aturan atau data-data ini sudah lengkap apa belum. Selanjutnya pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak. Nah, ganti rugi dibayarkan kepada pemilik tanah, dan sebagai gantinya mereka akan melepaskan hak atas tanah tersebut secara resmi kepada pemerintah atau pihak-pihak yang memerlukan. Selanjutnya penitipan uang ganti kerugian ke pengadilan. Nah, jika pemilik tanah nanti menolak ganti kerugian karena dia merasa keberatan, maka nanti uangnya itu akan dititip ke pengadilan, jadi nggak dikasih secara langsung. Nanti hal ini dilakukan agar proses pembangunannya ini tetap jalan sambil menunggu penyelesaian sengketa. Jadi nggak diberikan secara langsung, dititip ke pengadilan. Nah, setelah ini semua selesai, nanti baru penyerahan hasil. Setelah semua selesai, tanahnya ini akan diserahkan secara resmi kepada pihak yang memerlukan. Nah,
penyerahannya ini pun disertai dengan berita acara dan tanah dapat digunakan untuk pembangunan sesuai sama rencana yang sudah direncanakan. Soal nomor 2, apa sajakah yang termasuk dalam isi dokumen studi kelayakan? Sebutkan dasar hukumnya. Nah, isi dokumen studi kelayakan ini ada beberapa. Yang pertama ada survei sosial ekonomi. Nanti di sini akan dikaji kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di lokasi-lokasi yang akan digunakan. Terus juga kelayakan lokasi juga akan diuji gitu, memastikan lokasi yang dipilih ini apakah sudah sesuai sama pembangunan berdasarkan rencana tata ruang wilayahnya. Terus juga analisis biaya dan manfaat, analisis biaya dan manfaatnya. Terus juga perkiraan nilai tanahnya, dampak dan lingkungannya, dampak sosialnya nanti juga akan dikaji dalam dampak sosial pengadaan tanahnya ini, termasuk juga potensi konflik atau keberatan dari masyarakat. Terus juga studi lain yang diperlukan. Studi lain ini misalnya kayak studi tambahan yang sekiranya relevan seperti kajian teknis atau legalitas tanahnya gitu. Nah, dasar hukumnya ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Perpres Nomor 21 Tahun 2012, Pasal 19, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, dan Perpu Nomor 2 Tahun 2022. Soal yang ketiga, bagaimana mekanisme keberatan terhadap penetapan lokasi pembangunan, kepentingan umum, dan besaran ganti kerugian. Jadi, mekanisme keberatan terhadap penetapan lokasi pembangunan ini ada beberapa. Yang pertama akan mengajukan keberatan. Jadi, nanti pihak-pihak yang tidak setuju dengan keberatannya, dia akan mengajukan keberatan ini kepada gubernur. Tapi juga ada jangka waktunya. Nanti jangka waktunya ini akan ditentukan setelah lokasinya ini diumumkan. Nah, keberatannya ini pun harus disertai sama alasan-alasan yang mendukung. Tidak bisa asal mengajukan keberatan, juga harus ada buktinya. Setelah diajukan keberatan, nanti keberatannya ini akan dikaji oleh tim persiapan. Jadi tim persiapan ini akan ditunjuk untuk mengkaji keberatan tersebut. Nah, jika keberatannya ini diterima, maka lokasinya ini nanti akan ditetapkan. Nah, terus selanjutnya keputusan oleh gubernur. Nah, ini semua tergantung sama keputusan dari gubernur. Jika keberatannya ini diterima, gubernur akan mengeluarkan keputusan resmi yang menyatakan kalau keberatannya ini ditolak, gitu. Jadi, tapi jika keputusan ini menjadi dasar untuk proses lebih lanjut, jika keberatannya ini dilakukan atau diajukan ke jalur hukum, gitu. Terus juga ada upaya hukum. Ini pihak-pihak yang keberatan yang mengajukan gugatan ke TUN, ke PT UN, itu jika dia tidak puas sama keputusan gubernurnya. Jika masih nggak puas juga sama hasil PT UN, nanti gugatannya itu bisa diajukan ke Mahkamah Agung atau MA. Yang kedua, besaran ganti kerugian, mekanisme besaran ganti kerugian. Nah, keberatan terhadap besaran ganti kerugian ini ada beberapa mekanismenya. Yang pertama, musyawarah. Pertama harus ada musyawarah dulu untuk ganti kerugiannya. Jadi sebelum keberatannya ini diajukan, nanti akan diadakan musyawarah terlebih dahulu antara pemilik tanah sama tim pelaksana. Itu dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama. Terus nanti pas sudah musyawarah akan baru diajukan keberatannya ini. Jika musyawarah ini tidak menghasilkan kesepakatan, pemilik tanah ini dapat mengajukan keberatan secara tertulis. Setelahnya penyelesaian sengketa di pengadilan.
Nah, keberatan terhadap besaran ganti rugi ini diselesaikan melalui pengadilan negeri atau PN. Nah, pengadilan ini akan mengkaji ulang. Dia akan mengkaji ulang atau memperhitungkan ganti rugi dan memutuskan besaran biayanya, besaran kerugiannya yang dianggap wajar berapa. Terus penitipan uang ganti rugi. Nah, selama proses sengketa ini berlangsung, uangnya ini akan dititipkan di pengadilan. Kenapa dititipkan ke pengadilan? Hal ini dilakukan agar pembangunannya ini tetap bisa berjalan tanpa mengabaikan hak pemilik tanah. Soal nomor 4, siapa sajakah yang termasuk dalam kategori pihak yang berhak mendapat ganti kerugian dalam pengadaan tanah? Jadi pihak yang berhak mendapatkan ganti kerugian dalam pengadaan tanah ini ada beberapa pihak. Yang pertama ada pemegang hak atas tanah. Yang kedua ada pemegang hak pengelolaan atau HPL. Ada nazir untuk tanah wakaf, ada pemegang bukti penguasaan tanah, adat atau sertifikat tidak resmi, terus pengguna tanah negara dengan itikad baik, pemilik bangunan tanah, pemilik bangunan, tanaman atau aset lain di atasnya, terus ada juga masyarakat hukum adat. Dasar hukumnya itu ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, PP Nomor 71 Tahun 2012, tepatnya pada pasal 7, Perpres Nomor 71 Tahun 2012, dan Peraturan Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2012, pasal 9. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.